Pengertian vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara dan tanpa penyempitan atau hambatan dalam saluran suara di atas glotis. Penggolongan bunyi vokal. 1. Menurut posisi lidah yang membentuk ruang resonansi dibagi menjadi 3, yaitu vokal depan atau front vowels, vokal tengah atau central vowels, dan vokal belakang atau back vowels. A. Vokal depan atau front vowels. Vokal depan dihasilkan dengan menggerakkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuk suatu rongga yang menjadi ruang resonansi antara bagian depan lidah dan langit-langit. Vokal tengah atau central vowels. Vokal tengah dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan dan bagian belakang lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuklah suatu rongga yang menjadi ruang resonansi di antara bagian tengah lidah dan langit-langit. C. Vokal belakang atau back vowels. Vokal belakang dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuklah suatu rongga sebagai resonansi bagian belakang lidah dan langit-langit. 2. Menurut posisi tinggi rendahnya lidah dibagi menjadi 3, yaitu vokal tinggi atau high vowels, vokal madya atau mid vowels, dan vokal rendah atau low vowels. A. Vokal tinggi atau high vowels dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas, contohnya I dan U. B. Vokal madya atau mid vowels dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas, contoh E. C. Vokal rendah atau low vowels dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya, contohnya A. 3. Menurut strukturnya, vokal dibagi menjadi 4, yaitu vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal semi terbuka, dan vokal terbuka. Menurut persamaan bibir dalam pengucapan vokal dibagi menjadi 2, yaitu vokal bundar dan juga vokal tak bundar. Vokal bundar adalah vokal diucapkan dengan bentuk bibir bulat. Bentuk bibir bulat biasanya terbuka atau tertutup. Jika terbuka, vokal itu diucapkan dengan posisi bibir terbuka bulat, misalnya vokal U dan O. Dan yang kedua ada vokal tak bundar. Vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tak bulat atau berbentang lebar, misalnya A, I, E, dan O. Kemudian adalah menurut peranan rongga hidung, dibagi menjadi 2, yaitu vokal sengau dan juga vokal mulut atau vokal oral. Selanjutnya, menurut lamanya, posisi alat-alat bicara dipertahankan, dibagi menjadi 2, yaitu vokal panjang dan juga vokal pendek. Lamanya itu tersendiri disebut kuantitas. Kemudian adalah penerapan huruf vokal dalam kata. Dapat dilihat di contoh di atas ini terdapat beberapa huruf vokal dalam kata. Pengertian semivokal. Semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran, dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, maka bunyi-bunyi itu disebut semivokal atau semikonsonan. Kualitas semivokal. Kualitas semivokal ditentukan oleh tempat artikulasi dan oleh bangun mulut atau sikap mulut. Sikap mulut amat dekat dengan sikap mulut yang perlu untuk menghasilkan vokal tertentu. Misalnya vokal I adalah vokal paling tinggi yang ada. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa lidah tidak dapat dinaikkan lebih dekat pada langit-langit. Seandainya peninggian itu terjadi, maka terjadilah alur sempit di antara lidah dan langit-langit, dan hasilnya adalah konsonan J. Demikian pula bila vokal U, yang merupakan vokal bundar, mengenai pembundaran lebih sempit lagi, maka alur yang terjadi terlalu sempit untuk menghasilkan vokal yang sejati. Maka dari itu, U adalah semivokal. Semivokal bukan vokal yang murni, bukan pula konsonan yang murni, tetapi secara praktis dianggap sebagai konsonan saja. Selanjutnya kita bahas diftong. Apa itu diftong? Diftong adalah 2 vokal yang berurutan yang diucapkan dalam satu hembusan nafas atau denyutan nafas. Pada waktu pengucapannya ditandai oleh perubahan gerak lidah dan yang berfungsi sebagai inti suku kata. Diftong-diftong tersebut diklasifikasikan menjadi diftong naik, diftong turun, dan diftong memusat. Diftong naik adalah vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih tinggi dari yang pertama. Posisi lidah semakin menaik sehingga strukturnya semakin tertutup. Berdasarkan posisi di atas, diftong naik disebut juga sebagai diftong tertutup. Menurut Subardi,
Bahasa Indonesia mempunyai 3 jenis diftong naik, yaitu diftong naik menutup maju, ai, misalnya pada kata pakai, lalai, pandai, nilai, tupai, sampai. Diftong naik menutup maju, oi, misalnya pada kata amboy, sepoi-sepoi. Ada diftong naik menutup mundur, au, misalnya pada kata saudara, saudagar, lampau, surau, pulau, kacau. Jenis diftong kedua adalah diftong turun. Mengapa disebut diftong turun? Karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari bunyi kedua. Dalam bahasa Indonesia tidak ada diftong turun. Dalam bahasa Inggris ada 2 jenis diftong turun, yaitu yang pertama, diftong turun membuka memusat ur, misalnya dalam kata poor. Yang kedua, ada diftong turun membuka memusat iya, misalnya dalam kata ear. Diftong memusat terjadi jika vokal kedua diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih tinggi dan juga diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih rendah. Perbandingan diftong dengan deretan vokal. Diftong berbeda dari deretan vokal. Tiap-tiap vokal pada deretan vokal mendapat hembusan nafas yang sama atau hampir sama. Kedua vokal itu termasuk dalam 2 suku kata yang berbeda. Bunyi deretan au dan ai pada kata daun dan main, misalnya bukanlah diftong karena baik a maupun u atau i masing-masing mendapat tekanan yang hampir sama dan membentuk suku kata tersendiri, sehingga kata daun dan main masing-masing terdiri atas 2 suku kata daun dan main. Penerapan huruf diftong dalam kata. Jenis diftong, diftong naik, huruf diftong ai, contoh kata pandai, au, contoh kata kalau, ei, contoh kata survei, dan oi, contoh kata boykot. Selanjutnya jenis diftong turun. Huruf diftong ue, contoh kata pure, ie, contoh kata ear. Diftong memusat. Huruf diftong oa, contoh kata more. Pengertian asimilasi fonetis menurut Heri Murtid Widaksana adalah proses perubahan bunyi yang mengakibatkannya mirip atau sama dengan bunyi lain yang ada di dekatnya. Pengertian asimilasi fonetis. Asimilasi fonetis yaitu penyusun bunyi dengan bunyi lain, tetapi yang mempertahankan fonem yang sama. Menurut Parera 1985.41, berdasarkan pemaparan tersebut, dalam asimilasi fonetis tidak terjadi perubahan fonem, melainkan yang berubah ialah pengucapan tanpa mengubah identifikasi fonem. Klasifikasi asimilasi fonetis. 1. Berdasarkan dari tempat fonem yang dihasilkan. A. Asimilasi progresif. Asimilasi progresif atau presoperatif adalah pengaruh itu bergerak dari kiri ke kanan atau ke depan. Menurut Roger Loss 1988.2195, bila bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang sudah diasimilasikan. Contoh, Latin kuno (2 colis). Latin (2 colis). Dalam contoh ini, fonem N diasimilasikan dengan fonem I yang mendahulunya. Asimilasi regresif. Asimilasi regresif atau antisipatory adalah penaruh itu dari kanan ke kiri atau ke belakang. Menurut Roger Loss 1984.2195, bila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasikan. Contoh, ade plus simulatio kurang asimilasi lebih besar asimilasi. In plus formal kurang immoral lebih besar immoral. Klasifikasi asimilasi fonetis berdasarkan sifat asimilasi. A. Asimilasi total, bila 2 fonem yang disamakan itu dijadikan serupa. B. Asimilasi parsial, bila kedua fonem yang digunakan itu hanya disamakan sebagian saja. Contoh asimilasi fonetis. Contohnya pelafalan Sabtu menjadi Sabtu,
perubahan pelafalan ini tidak merubah makna kata. Oleh karena itu, perubahan ini termasuk dalam asimilasi fonetis.